Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 2 Januari 2023, adalah identitas Yohanes. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk tahun baru ini, terima kasih untuk hari baru ini, terima kasih untuk undangan suci-Mu mendengarkan sabda-Mu pagi ini. Layakan kami untuk menerimanya. Engkau yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Mari kita baca bersama. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang akan datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop pembacaan Injil hari ini berisi undangan untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan penyelamat kita. Perikop pembacaan Injil ini sejatinya berbicara tentang dua tokoh utama dalam keempat Injil, yakni Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Pada awal semua Injil, Yohanes Pembaptis ditampilkan sebagai Yesaya baru yang menyerukan pertobatan dan pembaharuan hidup bagi seluruh umat Israel dan semua manusia yang percaya kepada Allah tentunya. Mengapa manusia perlu membaharui diri dan perlu bertobat? Karena Allah akan segera hadir di tengah-tengah manusia. Kehadiran Allah sebagai tamu agung harus sungguh dipersiapkan dengan matang melalui pembersihan diri dan pembaharuan hidup. Hal ini dapat dilakukan manusia melalui tindak pertobatan. Selain mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat, Yohanes juga bersaksi dan mengarahkan manusia kepada Anak Domba Allah, Sang Mesias. Dan persis tanggung jawab ini dilaksanakan oleh Yohanes dengan luar biasa setia, dan para muridnya juga diarahkannya kepada Yesus. Kita bisa baca ini dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Pengalaman ini dialami langsung oleh Santo Andreas. Ini kita bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 36 sampai 37 dan ayat yang ke-40. Yohanes Pembaptislah yang menunjukkan kepada Andreas dan kawannya yang lain, inilah Anak Domba Allah. Banyak orang Yahudi yang mendengar dan tertarik dengan perkataan dan pewartaan Yohanes Pembaptis. Mereka kagum dengan cara hidupnya
sehingga banyak yang memberi diri dibaptis saat itu sebagai bentuk dan tanda pertobatan serta pembaharuan hidup mereka. Banyak pula yang mengikuti jalan hidup Yohanes. Pendekatan kehadiran Yohanes ini mengundang sungguh-sungguh atensi dari orang Yahudi, tetapi juga kehadirannya mengundang tanya di antara mereka, apakah Yohanes sang Mesias yang mereka nanti? Pertanyaan tersebut sangat wajar karena pada saat itu orang-orang Yahudi sedang menantikan kehadiran sang Mesias. Yohanes dengan terus terang menyatakan bahwa ia bukanlah Mesias. Ia bukan juga seorang di antara para nabi, apalagi jika disamakan seperti nabi-nabi besar Israel layaknya Elia. Yohanes dengan tegas menyatakan identitasnya sebagai seorang hamba Allah yang ditugaskan guna mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias yang mereka nanti, orang-orang Yahudi, menantinya. Meski dirinya diterima, pengikutnya banyak, diangkat menjadi tokoh karismatis dalam masyarakat Yahudi saat itu, Yohanes tidak lupa diri. Dia tidak lupa statusnya dan tidak lupa tanggung jawabnya, dan juga tidak lupa goal atau maksud kedatangannya di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Yohanes dengan tegas menyatakan kerendahannya sebagai hamba Allah dan hamba Mesias. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita jalan kerendahan hati meski sukses di hadirat Allah. Kita tetaplah hamba Allah. Allah adalah bos kita yang harus kita muliakan, yang harus kita abdi. Kita juga diingatkan untuk tidak merebut kemuliaan Allah. Panggung utama keselamatan adalah milik Allah, sementara kita adalah pelayan-pelayannya, bukan milik kita. Maka ketika kita terkenal seperti Yohanes, ketika kita diagungkan banyak pengikut, jangan sampai kita mengagungkan diri bahkan melebihi Allah sendiri. Yohanes mengajarkan kepada kita untuk bersyukur Allah memperkenankan kita yang penuh salah dan dosa ini untuk turut serta sebagai alat warta keselamatannya. Kita tetaplah hamba Allah yang harus mengabdinya dengan setia. Semoga kerendahan hati milik Yohanes ini menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Engkau mengutus Putra-Mu kepada kami. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk ikut serta dalam karya keselamatan-Mu. Layakkan kami untuk memuji memuliakan Dikau dalam seluruh hidup dan pemberian diri kami. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.